Welcome everybody to my channel Nizar Imam ya. Jadi di hari ini saya akan menepati janji saya ya untuk membuat in-depth analisis ya untuk satu emiten. Nah, emitennya apa? Emitennya adalah BBNI ya, karena itu yang paling banyak di request. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah request, karena itu memberikan inspirasi bagi saya untuk membuat video ke depannya. Jadi jangan capek-capek request ya teman-teman ya. Nah, untuk yang request bank-bank daerah, bank syariah, terus kemudian bank swasta, itu mungkin saya akan buatkan episode khususnya ke depannya ya. Tapi di episode kali ini izinkan saya untuk membahas BBNI dulu ya. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, kita akan mulai in-depth reviewnya. Langsung aja, let's go. Jadi kalau ngomong BBNI ini ya teman-teman, ini sebenarnya unik ya. Kenapa? Karena BBNI ini sudah murah banget ya. Kalau kita ketahui ya bersama ya, kalau pernya itu adalah 4,88, sedangkan PBV-nya itu 0,61. Nah, kalau Warren Buffett itu nyari tahu saham itu murah apa enggak, tinggal dikalikan per dan PBV-nya. Selama nggak lebih dari 22,5 itu masih dianggap murah. Nah, BBNI ini per dan PBV-nya dikali itu hasilnya nggak lebih dari 3 teman-teman ya. Artinya sangat murah banget ya. Nah, tapi nggak mungkin dong kita beli sesuatu, beli saham itu kayak beli di kafe gitu ya. Kalau kita lagi punya uang, kita cari dulu yang murah mana langsung kita beli, nggak gitu. Jadi kita harus cek juga kualitasnya. Nah, sebenarnya juga kalau ngomong kualitas, BBNI ini kan salah satu dari the big four ya. Harusnya kualitasnya udah oke dong. Tapi di video kali ini saya ingin highlight ya teman-teman ya. Highlight apakah performa BBNI dibandingkan tahun lalu ya, itu membaik atau memburuk. Itu yang akan saya highlight dalam video ini. Jadi langsung aja kita lihat analisa datanya ya. Kita pakai data resmi dari bni.co.id ya ini teman-teman ya. Nah, kita lihat bagian hubungan investor, kita ke kinerja keuangan. Ini ya. Kita bisa lihat 2019 di paling kiri, 2018 sebelahnya. Nah, kita akan kaji dulu dari profitabilitasnya ya. Kita bisa lihat di sini ya, laba rugi ya teman-teman ya, laba rugi. Di sini kita bisa lihat ini terjadi peningkatannya. Nah, sekilas sepertinya oke ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan rasio keuangan ROA, return on asset ini ya, ini terjadi penurunan teman-teman ya. Tadinya 2,78 jadi 2,42. Yang artinya dari seluruh total aset yang harusnya biasanya itu bisa dikonversi 2,78%-nya jadi laba bersih, ini tinggal cuma 2,42. Nah, ini ada apa teman-teman ya? Ada apa? Nah, sebenarnya kayak gini, ini logikanya seperti ini. Teman-teman itu bisnis dengan saya kasih modal 10 juta. Nah, biasanya teman-teman itu bisa buat laba bersihnya itu 1 juta per tahun ya. Nah, ternyata ketika saya kasih uang teman-teman 20 juta, modalnya saya naikkan 2 kali lipat, itu untungnya ternyata jadinya nggak 2 juta, harusnya dikali 2 juga dong, 1 juta kali 2. Ini ternyata nggak, cuma jadi 1,5 juta. Nah, itu teman-teman ya yang terjadi di BBNI sekarang. Terjadi penurunan efektivitas dan efisiensi itu ya di tahun ini itu seperti itu. Nah, ini dikonfirmasi dengan ini rasio BOPO teman-teman ya. Ini maksudnya biaya operasi dibandingkan pendapatan operasi ya, meningkat ya. Jadi biaya operasionalnya meningkat, ada yang gak efisien di sini ya. Itu jadi kesimpulan pertamanya, BBNI di tahun ini kurang efektif dan kurang efisien. Nah, untuk yang kedua saya ingin lihat dari segi resikonya. Yang pertama resiko kredit, kita akan melihat NPL-nya ya. Terjadi peningkatan juga, kita pakai yang bruto ya. Dari 1,9 meningkat jadi 2,27 ya, naiknya sekitar 0,37. Kayaknya sedikit ya kayaknya ya, tapi padahal kalau itu persentase itu 20%-an loh teman-teman ya. Artinya jumlah orang yang gagal bayar kredit itu meningkat sekitar 20%-an. Ini masih sampai penutupan 2019. Belum kalau kita lihat dengan kasus corona ini ya, itu mungkin di kuartal 1 tahun 2020 itu akan lebih parah. Ini pasti akan terjadi peningkatan NPL ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dari segi pinjaman terhadap jumlah simpanan ya. Itu meningkat teman-teman ya, dari 88,76 ke 91,54. Artinya likuiditas juga menurun teman-teman ya. Likuiditas BBNI ini menurun karena dari semua simpanan yang dipegang itu tinggal 8%-an ya.
ini ya, 91-nya disalurkan lagi dalam bentuk pinjaman. Seperti itu ya. Jadi likuiditasnya berkurang, padahal di saat seperti ini likuiditas itu sangat penting teman-teman ya. Itu jadi kesimpulan keduanya, BBNI mengalami peningkatan resiko ya di tahun 2019 ini ya. Mungkin di tahun 2020 akan lebih meningkat lagi resikonya. Itu. Jadi setelah kita lihat kualitasnya dan kita sudah sama-sama tahu kalau ini saham murah ya, kita akan coba matchkan ya. Oleh karena itu saya akan buat perhitungan harga wajarnya ya ini. Nah, saya pakai pendekatan metode residual income aja ya. Jadi cuma satu aja saya pakai metode ini. Nah, dengan metode ini hasil perhitungan saya harga wajarnya itu ada di sekitar 5.500 sampai 5.600. Di sekitar itu ya teman-teman ya. Nah, residual income model ini seperti apa ya? Simpelnya sebenarnya seperti ini. Total net profit dikurangi dengan harapan investor, pengembalian investor ya. Jadi dibalikkan ke investor berapa, kemudian ada sisanya. Nah, itu yang disebut dengan nilai residu. Sisanya itu bisa dipakai untuk pengembangan perusahaan dan segala macam. Makanya kita bisa pakai ini untuk mengukur kualitas perusahaan gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau cari tahu caranya atau gimana ngitungnya dan gimana psikologis dibaliknya, nah teman-teman lihat di sini di traktir.id ya. Ini saya sudah post ya tentang valuation skill residual income. Jadi di sini saya terangkan ya teman-teman ya tentang rumusnya, kemudian tentang logikanya gimana, kemudian cara dapat datanya di mana, itu sudah saya terangkan semua ya. Teman-teman bisa akses ini, tapi teman-teman kali ini harus traktir saya paling nggak 1 kopi ya. Nah, untuk yang udah traktir saya ucapkan terima kasih, silahkan dibaca gitu ya. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, kita balik lagi ke Excelnya. Nah, sekaligus juga saya sampaikan kalau mau nyoba ini Excelnya, saya sediakan link downloadnya di kolom deskripsi ya. Tinggal download aja teman-teman ya, tinggal download, tinggal coba ya. Ini saya sudah coba di BBRI, hasilnya menurut saya cukup realistis, dan di BBCA yang menurut saya kurang realistis ya. Nah, sekarang kita pertanyaannya apakah bisa ke sana? Nah, saya sendiri yakin sebenarnya teman-teman ya. Yakin kalau misalnya BBN ini bisa kembali ke sini lagi, bahkan lebih tinggi, jauh lebih tinggi, itu bisa. Ya, mau sekarang itu sudah 27,55%. Jadi kita akan coba cari tahu upside-nya itu berapa persen sih kira-kira, dan kira-kira mungkin nggak ke sana. Nah, itu bisa dijawab dengan teknikal. Nih ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya teknikal ini kalau saya pakai ya, saya bukan ahli teknikal. Nah, saya pakai itu biasanya cuma pakai chart polos saja teman-teman ya, nggak pakai indikator ya. Saya cuma ingin melihat ya keseimbangan antara pembeli dan penjual ya. Kalau seimbang tuh jadinya kayak gini teman-teman ya, stabil di sini. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat harga sekarang itu kan di sini ya, di sekitar 4 ribuan. Itu sebenarnya ya memang support kuat teman-teman ya. BBNI itu dari 2010 sampai hampir 2013 itu muter-muter di sini aja, ya, hampir 3,5 tahun loh. Jadi jangan kaget kalau misalnya muter-muter di sini hampir 3,5 tahun juga, jangan kaget teman-teman ya. Nah, tapi menurut saya masih sangat mungkin untuk turun lagi. Kalau misalnya penjual yang menang di sekitar sini, itu akan turun lagi sampai ke sekitar 3 ribuan teman-teman ya, di pemberhentian berikutnya. Nah, menurut saya masih sangat mungkin di sini ya. Tapi kita harus juga belajar dari kasus minyak yang sempat menyentuh harga 0 ya teman-teman ya. Jadi di saat seperti ini tuh mungkin saja apapun terjadi. Kalau itu terjadi, bisa saja harga itu turun lagi ke 2.500 meskipun menurut saya kecil kemungkinan ya. Tapi bisa saja ke situ ya. Jadi itu potensi turunnya seperti itu. Potensi naiknya ya 5.600 itu sekitar dapat hampir 40% teman-teman ya. Kalau bisa menyentuh 4.500, maksud saya 5.500 sesuai dengan harga wajarnya, kemungkinan upside sekitar 40%. Nah, bisa jadi kalau nutup gap itu sampai ke 6.300, itu naiknya bisa sampai sekitar 56%-an. Jadi kemungkinan potensi pendapatan dari investasi di BBN ini sekitar 50%-an. Itu kalau menurut saya ya. Tapi kapan? Ya ingat kalimat saya pertama tadi. Ini aja bisa bolak-balik di sini sekitar 3,5 tahun ya. Jadi jangan berharap yang aneh-aneh, jangan berharap itu besok langsung terjadi. Seperti itu ya. Oke, video kita kali ini itu saja ya. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.